Oi bro, kemarin sama saya Samrog. Saya sekarang mencoba membawakan program baru dari Prung Terasware atau Prung Station ya. Ini kita beri judul Prungpedia. Prungpedia itu sebenarnya saya untuk melanjutkan beberapa obrolan saya dengan tim dari Prung juga, dan beberapa episode dari Son of Prung sebelumnya terkait pertama untuk semantik dan logo-logo sepak bola. Kemudian yang kedua itu terkait rivalitas derby-derby di dunia atau di beberapa tempat. Jadi saya coba membuat, bukan saya tapi ya tim Prung juga mencoba untuk membuatkan suatu program yang disebut Prungpedia. Alasan utamanya kita hadir atau program Prungpedia ini hadir, pertama berharap untuk para supporter atau pecinta sepak bola tidak hanya mengetahui apa yang ada di dalam lapangan selama 90 menit. Jadi bisa mengetahui beberapa hal ada di belakang layar atau belakang suatu kejadian, baik itu menyangkut antara klub versus klub ataupun supporter yang mendukung klub tersebut. Kemudian kita juga berusaha untuk memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di luar lapangan, baik itu sebelum atau mungkin juga sesudah, atau semacam latar belakang terjadinya suatu rivalitas atau terbentuknya suatu klub tersebut atau berdirinya suatu kultur sepak bola. Itu mencakup supporter ataupun semacam persaingan antara supporter dengan supporternya, atau supporter dengan manajemennya, atau mungkin afiliasi supporter terhadap politik yang dianut oleh klub atau bahkan supporter itu sendiri. Jadi mungkin di Prungpedia ini kita akan mencoba lebih membahas lebih luas untuk hal yang tadi kita sebutkan, dan akan mencoba menjuruskan lagi apa yang menjadi titik yang menarik untuk pembahasan di luar sepak bola ini. Segmen-segmen apa aja sih yang nanti akan kita bahas di Prungpedia ini? Pertama, mungkin kita akan melingkupi dari budayanya itu sendiri, kemudian ada politik, geopolitik, kemudian sejarah klub, dan aliansi supporter. Untuk dari segi budaya sendiri, kita akan coba membedah bagaimana sih kultur sepak bola itu terbentuk, apakah itu dari latar belakang berdirinya klub, ataupun latar belakang berdirinya perlawanan supporter bisa jadi, atau bagaimana klub itu bisa berjalan hingga sampai saat ini. Untuk politik sendiri, mungkin ada beberapa klub yang ada di dunia ini mungkin terafiliasi oleh satu politik, tapi mungkin ada juga yang enggak. Cuman kita coba menghadirkan, atau mungkin kita akan membahas sedikit aja terkait klub apa sih yang terafiliasi dengan satu paham politik tertentu. Taruh ada di Eropa ada, kemudian nanti mungkin ada di Brazil juga, atau di Inggris, dan ya berbagai macam klub lah di dunia ini. Kawan-kawan juga atau teman-teman juga bisa memberikan input juga untuk apa sih yang harus kita bahas lebih dalam terkait politik dan geopolitik ini. Pertama, setelah kita menyentuh politik terkait geopolitik di klub-klub sepak bola atau di persepak bolaan, kita kenal juga geopolitik di persepak bolaan ini bersinggungan dengan suatu entitas politik yang mewakili wilayah suatu negara. Taruh misalnya kita berbicara tentang wilayah Balkan. Di Balkan sendiri ada beberapa, itu ada negara seperti Albania, kemudian Kroasia, Yugoslavia atau sekarang bisa jadi Serbia, Montenegro, kemudian Kosovo. Nah itu kan mungkin kalau yang mungkin sedikit belum paham terkait perang Balkan di tahun 92, mungkin itu jadi suatu negara yang satu negara yang bersatu. Tapi setelah terjadinya perang Balkan yang di latar belakangi oleh perang etnis, itu menjadi politik-politik tertentu yang berafiliasi dengan negara tersebut. Nah itu nanti kita coba akan bahas juga terkait geopolitik di suatu wilayah. Itu bisa satu wilayah, ataupun mungkin di satu negara, atau negara dengan negara, atau lintas negara gitu. Nanti kita coba masuk ke situ. Kemudian untuk sejarah klub mungkin banyak yang belum tahu juga. Beberapa klub besar atau mungkin klub kecil yang punya sejarah klub yang unik gitu ya. Taruh misalnya pendirian suatu klub antara di Spanyol, taruh kita contoh di Bilbao, atau mungkin juga di Katalan, itu bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang menjadi klub yang belum pernah terdegradasi dengan kulturnya mereka. Nah itu nanti kita akan coba bahas juga di situ. Selanjutnya mungkin terkait aliansi supporter antara supporter klub satu dengan klub lain, apakah dia terhubung dengan klub lain yang sama-sama memiliki pandangan politik yang sama, ataupun mereka memiliki musuh yang sama dengan supporter klub lain. Kita akan coba bahas juga.
kita akan coba sedikit membahas terkait hubungan budaya, sosial, politik dalam dunia sepak bola. Ada di beberapa wilayah lah, taruh misalnya di wilayah Asia akan kita coba membahas hubungan antara klub sepak bola ini dengan si supporternya seperti apa sih di wilayah Asia, atau misalnya di daerah India. Kita tahu ada derby terlama tertua di dunia gitu ya, antara Mumbai, pokoknya di kota Mumbai itu ada dua klub yang memang berseteru dari tahun 1900-an lah. Nah itu kita coba bahas juga. Kemudian untuk di wilayah Eropa mungkin hubungan budaya bisa jadi nanti kita coba bahas lagi untuk permasalahan sektarian yang ada di Skotlandia atau Northern Ireland atau Irlandia atau Inggris pun sama lah, kita coba sedikit bahas masalah itu. Untuk di Amerika sendiri nanti kita akan coba beberkan dari mulai Amerika Utara itu kultur budaya politiknya seperti apa, terus Amerika Tengah di mana ada hubungan antara Meksiko, terus di bawahnya ada Guatemala atau Honduras dengan perang dengan Nicaraguanya. Mungkin itu kita coba akan bahas lah dalam episode selanjutnya. Kemudian untuk di Amerika Selatan sendiri justru itu mungkin agak sedikit menarik ya, karena di situ ada beberapa negara yang mungkin kulturnya atau politiknya bisa ditarik kesimpulan atau ditarik afiliasinya dengan politik di Eropa justru malah, seperti Uruguay atau Argentina masuk ke Brazil, atau di wilayah Antillan di atas di situ ada Suriname, di Guyana Prancis, Guyana Inggris, di situ ada beberapa peninggalan kolonial lah, di situ peninggalan kolonial yang tentunya sepak bola dan kemudian si afiliasi politik juga. Taruh misalnya nanti di Chili juga nanti ada beberapa derby yang seperti di Colo-Colo dengan Universidad de Católica. Itu nanti kita coba bahas, walaupun mungkin nggak terlalu dalam, mungkin kita coba sampaikan juga ke teman-teman. Lanjut kemudian di wilayah Afrika. Nah ini mungkin agak sedikit tricky juga ya untuk kita coba bahas di Afrika, karena kalau kita lihat sendiri di tahun 2010 Piala Dunia ada dilangsungkan di Afrika Selatan. Nah, banyak yang belum tahu kan seperti apa sih kultur sepak bola di Afrika, padahal kan mereka juga menyumbangkan pemain-pemain yang lumayan kalibernya bagus di Eropa. Kenapa sih nggak coba kita angkat nih untuk bukan tampil, kita coba paparkan bahwa sepak bola Afrika itu sebenarnya bagus loh gitu. Jadi taruhlah tahun 90-an itu pemain terbaik dunia itu dimiliki oleh Joshua gitu ya, yang bermain di AC Milan, tapi nggak banyak yang tahu. Sekarang mungkin beliau atau Joshua sekarang menjadi presiden Liberia. Nah itu kan memantik kita untuk riset terkait sepak bola di Afrika itu seperti apa. Selanjutnya mungkin kita juga akan membahas sedikit, atau mungkin agak banyak sih kalau terkait rivalitas antara derby-derby atau pertandingan yang sangat mencekam atau mungkin sangat menarik ya untuk dibahas terkait si rivalitas klub-klub besar ataupun kecil di seluruh bagian dunia. Itu kalau misalnya kita cakup di Asia, seperti yang tadi saya bilang, juga di wilayah India mungkin ada derby tertua. Kemudian nanti kita menarik ke Korea, mungkin ada di sana ada Ulsan, mungkin ya Ulsan Hyundai, atau masuk ke Pohang ya apalah, nanti kita coba jelaskan di bagian rivalitas di dunia Asia. Kemudian untuk di wilayah Eropa, wah sangat banyak sekali derby-derby yang enak untuk disampaikan, karena itu terkait dari rivalitas mereka itu tidak hanya di tahun-tahun sekarang, mungkin juga ada yang mungkin berpuluh-puluh tahun mereka berseteru terkait si bagaimana cara mendukung ataupun sektarian seperti yang sebelumnya saya bahas di SOP sebelumnya. Itu sangat-sangat menarik. Nah, kita coba di situ mendalami agar teman-teman juga di sini bisa terinfokan, ataupun ya kalau misalnya memang ada feedback juga silakan kita coba bahas bareng-bareng. Kemudian kalau di wilayah Amerika, seperti saya bilang di Amerika Utara mungkin MLS-nya mungkin sekarang agak sedikit rame lah terkait si derby di wilayah barat ya. Kalau misalnya di itu ada LA Galaxy sebenarnya dulu ada rivalnya itu di Guadalajara, cuman karena Guadalajara nggak ada, kembali ke di LA FC gitu. Taruh ke Meksiko, baru kemarin kita juga diributkan sama ada tragedi di stadion antara Atlas dengan klub itu, sampai adanya korban berapa
jiwa. Nah, itu mungkin menarik juga ya, karena di sana justru yang disebut Clásico sendiri kan antara si klub Amerika sama Chivas Guadalajara gitu. Nah, di situ Amerika Tengah oke lah untuk kita sedikit bahas nanti terkait latar belakang apa sih yang menjadi pembahasan latar belakang terjadinya si rivalitas yang sangat ya, dan dendam-dendaman juga kayaknya iya sih, karena kalau udah menyangkut jiwa kemungkinan akan bertahan lama untuk rivalitasnya tersebut. Kemudian untuk di Amerika Selatan, khususnya mungkin di Brazil, ada beberapa contoh seperti Paulista Derby itu antara Palmeiras dengan si Corinthians. Itu perseteruannya lumayan sengit, bukan hanya prestasi juga mungkin supporternya juga wah memang gila sih bisa di Brazil itu. Apalagi sistem kompetisinya juga kan sedikit berbeda dengan di Eropa atau bahkan di Asia atau mungkin di Amerika itu sendiri ya, dimana tiap-tiap federasi di Brazil itu dia mempunyai sistem liganya sendiri. Jadi untuk yang liga secara liga besarnya itu dia mempunyai Serie A Brazil. Nah, jadi siapa yang berhak untuk menjuarai di salah satu negara bagian itu pride-nya lebih tinggi daripada juara Serie A Brazilnya sendiri. Nah, di satu kota di Sao Paulo sendiri ada beberapa klub yang memang bersih tegang mulai dari kehidupan bersosialnya sendiri hingga nanti dibawa ke nonton di derby Paulistanya sendiri gitu. Kemudian kalau kita berpindah lagi ke Afrika, nggak banyak yang tahu juga untuk terkait derbynya mungkin di Afrika Selatan ya, di klub Kaizer Chiefs dengan Sundown ya, Mamelodi Sundown, dan mungkin ada juga Ajax Cape Town. Itu kita coba bedah dikit atau misalnya kita bahas dikit terkait di Liga Afrika Selatan atau mungkin nanti di Liga Afrika. Soalnya gini, Afrika sendiri kan luas ya, dari mulai Afrika Utara, Tengah sampai Selatan itu masing-masing punya culture-nya sendiri, budaya sendiri. Sepak bolanya pun memang agak sedikit berbeda gitu ya, terkait fisiknya yang emang strong dari turunannya untuk Afrika. Taruh misalnya di Liga Mesir sendiri itu kan masih termasuk Afrika itu Mesir, kemudian Tunisia, ada Aljazair, kemudian Maroko. Itu liganya oke, dan sebagai penyumbang terbesar juga pemain-pemain untuk bermain di Liga Prancis, karena memang penjajahan dari Prancis juga mencakup di Afrika Utara. Nah, itu kenapa banyak pemain-pemain Marseille atau misalnya Lyon, kenapa itu keturunan dari Afrika Utara, khususnya Aljazair. Itu nanti kita coba sedikit bahas. Oke, poin yang terakhir yang mungkin kita akan bahas di Prungpedia terkait budaya dan realitas supporter belakangan ini. Jadi kita coba nanti membandingkan nih antara atau komparasi antara budaya-budaya supporter apa sih yang terjadi di Asia tahun kemarin, atau beberapa tahun atau berapa puluh tahun kemarin. Taruh di Asia kita punya, kan kalau misalnya kita lihat Liga Jepang sekarang itu memang ya bagus lah ya budayanya. Tapi siapa yang tahu sih di tahun-tahun sebelumnya itu mungkin sedikit yang menonton gitu yang menonton sedikit, budaya ultrasnya mungkin nggak terlalu heboh seperti sekarang. Karena kalau ngelihat perkembangan sepak bola Jepang sendiri itu lebih asik sekarang, di mana liganya rapih, si pendukungnya juga militan. Tapi siapa sih yang tahu sebelumnya itu nggak seperti itu gitu. Mungkin olahraga yang kurang populer, makanya ada sebutan kenapa Liga Jepang itu belajar ke Indonesia gitu. Nah, itu sedikit memantik kami untuk melakukan riset itu. Kemudian untuk di Asia sendiri ada beberapa lagi yang ya, kalau Indonesia mungkin nggak dulu ya mungkin. Kalau Indonesia mungkin ada yang lebih ahli lah, walaupun saya juga tidak ahli di bidang ini gitu ya. Cuman kita coba membandingkan lah kalau misalnya di Jepang atau mungkin Thailand lah. Thailand sendiri sekarang jadi di Asia atau khususnya Asia Tenggara juga lebih maju lah di antara liga-liga di Asia Tenggara gitu ya. Bahkan mereka lebih mengiblat ke Jepang untuk sistem liga, kemudian pemain-pemainnya juga banyak dikirimkan ke Jepang. Tapi kita lihat juga si kultur supporternya mungkin, karena kalau Thailand sendiri sih mungkin nggak ada lawan ya maksudnya untuk di Asia Tenggara untuk masalah timnasnya. Kemudian kalau di Asia ya Asia Tenggara khususnya antara Indonesia dengan Malaysia itulah mungkin ada beberapa yang mungkin untuk antar klub mungkin nggak begitu banyak clash lah ya. Mungkin kalau sudah bertemu antara timnas Indonesia dengan timnas Malaysia yang sendiri itu
antara di dunia maya dan dunia nyata mungkin akan lebih rame ya terkait clash antara dua negara tersebut. Nah, mungkin itu kita coba bahas sedikit lah di situ. Kemudian antara Eropa, budaya realita Eropa, ya apakah nanti kita akan bicara terkait budaya hooliganisme atau mungkin subculture casual dari tahun 80 sampai sekarang lah 2010, atau apakah masih relevan gitu ya antara budaya hooliganisme tahun 70-an, 80-an, 90-an atau sampai sekarang 2010. Kemudian untuk di Italia sendiri budaya ultra seperti apa setelah apa ya namanya, mungkin banyak juga di situ ya, disusupi afiliasi politik di salah satu klub atau enggak perang antar mafia di wilayah klub-klub selatan. Nah, itu nanti kita coba riset kembali dan mungkin kita coba sajikan untuk teman-teman di sana. Oke, kemudian kalau di Amerika tetap sih yang saya masih pikirkan juga untuk si budaya realitas dulu sampai sekarang, mungkin di Brazil antara Bravas atau Jovem di Santos, di Atlético Mineiro, Flamengo sama Fluminense, itu dari dulu kayaknya hampir sama sih, nggak ada perubahan tapi tetap ekstrim gitu ya. Mereka diperbolehkan antara megang senjata atau duel antar kotanya juga, wah sangat-sangat mengasihkan sih, mengasihkan untuk dibahas gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Samrog. Nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya.